Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liberto Repilahe, NIM A251-20026 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A angkatan 2020, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan medan ligan pada sinyal kompleks, khususnya itu pada sinyal kompleks NiNH3 6x12. NiNH3 6x12. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah yaitu menentukan yang mana ligan dan yang mana atom pusat. Nah, pada senyawa NiNH3 6x12 ini yang berperan sebagai atom pusat adalah Ni. Jadi atom pusat adalah Ni dan ligannya itu adalah NH3. Ligan NH3. Nah, kemudian kita menentukan bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi dari sinyal kompleks NH3 6x12 itu adalah 6 dilihat dari berapa banyak NH3 yang terlibat dalam sinyal kompleks pada NiNH3 6x12 ini. Nah, selanjutnya kita menentukan bilangan oksidasi dari Ni dan NH3. Nah, caranya bagaimana? Bilangan oksidasi dari NH3, karena pada keadaan umum NH3 itu memiliki bilangan oksidasi 0 atau karena bersifat netral. Oleh karena itu, untuk menentukan bilangan oksidasi dari Ni, berarti Ni sama dengan 0 sama dengan plus 2. Nah, cara mencari bilangan oksidasi dari Ni itu bagaimana? Yaitu kita melihat berapa yang dijumlahkan dengan 0 maksudnya jadi plus 2, yaitu plus 2. Jadi bilangan oksidasi dari Ni adalah plus 2. Nah, selanjutnya menentukan konfigurasi elektron dari atom pusat atau Ni. Jadi konfigurasi elektron dari atom pusat. Nah, atom pusatnya kan Ni. Nomor atom Ni itu adalah 28. Jadi konfigurasi itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d8. Ini untuk atom Ni yang tidak bermuatan 12. Sementara dengan atom Ni, konfigurasi elektron dengan atom Ni yang bermuatan 12 itu adalah seperti berikut. 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 dan 3d8. Jadi 4s0. Kenapa 4s0? Karena pada keadaan ini, pada keadaan 12, atom Ni melepaskan 2 elektron pada kulit terluar, sehingga kulit terluar itu adalah 4s dan elektron pada kulit terluar dilepaskan sebanyak 2. Oke, lanjut. Setelah kita menentukan bilangan konfigurasi elektron dari Ni12, jadi kita fokus pada orbital D yang terakhir, yaitu 3d8. Nah, kita buatkan hibridisasinya. Hibridisasi 3d8. Nah, orbital D itu pada umumnya memiliki 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan elektronnya sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan splitting dari orbital 3d8 ini. Nah, splittingnya bagaimana?
pada umumnya splitting ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu ada EG dengan dua orbital, kemudian ada T2G dengan 3 orbital. Nah, di EG ini dua orbitalnya itu diberi tanda dengan dx kuadrat, y kuadrat, dan dz kuadrat. Kemudian yang di T2G 3 orbital itu diberi tanda dengan dxy, dxz, dan dyz. Nah, kembali lagi, tadi ligannya kita pakai ligan NH3, yang dimana ligan NH3 ini merupakan ligan kuat. Nah, karena ligan yang berperan dalam senyawa kompleks Ni NH3 6 kali 12 ini adalah ligan kuat, sehingga pada proses splittingnya ini orbital yang akan terisi lebih dahulu yaitu orbital pada T2G dan mengutamakan pasangan elektron terlebih dahulu karena kurang memiliki kemampuan untuk naik ke atas pada bagian di EG. Jadi diisikan 8 elektron 1, 3, 4, 5, 6. Nah, karena hanya muat 6 elektron, setelah semua orbital pada T2G ini terisi penuh, kemudian sisanya yang 2 elektron tadi naik pada bagian di EG. Nah, sehingga didapatkan bahwa T2G itu ada 6 elektron dan EG itu ada 2 elektron. 2 elektron. Ini daerah 3/5 dan ini daerah 2/5, 0,6 deki dan 0,4 deki. Yang adalah 10 deki. Oke. Setelah itu kita menentukan CFSE dari senyawa kompleks Ni NH3 6 kali 12. Caranya bagaimana? Itu rumusnya. CFSE-nya itu sama dengan Ni kali dalam kurung 0,4 itu kurung, kemudian tambah N2 dalam kurung 0,6. Nah, 0,4 nya ini karena pada keadaan ini total elektron pada T2G ada 6 dan pada EG itu ada 2, sehingga pada T2G ini dia cenderung bermuatan positif, sehingga 0,4 nya ini cenderung bermuatan negatif karena elektron pada umumnya bermuatan negatif karena cenderung menarik lebih banyak elektron dibandingkan dari EG, sehingga 0,4 nya bermuatan negatif. Sama dengan Ni nya itu dari mana? Ni itu jumlah elektron pada T2G dan N2 itu jumlah elektron pada EG. Nah, pada Ni itu jumlah elektron pada T2G itu ada 6 kali 0,4 tambah N2 itu jumlah elektron pada EG ada 2 elektron, 2 kali dalam kurung 0,6, sehingga hasilnya sama dengan 6 kali min 0,4 sama dengan min 2,4 tambah dengan 2 kali 0,6 sama dengan 1,2, sehingga hasil akhirnya yang kita dapatkan CFSE-nya itu adalah sebesar min 1,2. Itu adalah CFSE dari senyawa kompleks Ni NH3 6 kali 12. Nah, oke. Setelah kita mendapatkan nilai CFSE-nya itu sebesar min 1,280, nah kita akan menentukan apakah
kekuatan medan ligan ini dia high spin atau low spin. Nah, caranya itu bagaimana? Kita melihat berapa jumlah pasangan elektron yang berpasangan. Di sini ada 3 elektron yang berpasangan. Ada 3, berarti jumlah pasangan elektron ada 3. Nah, caranya itu bagaimana? Kita melihat ketika nilai delta nolnya ini lebih kecil, delta nol lebih kecil dari jumlah pasangan elektron, berarti sifatnya adalah low spin. Jadi kekuatan medan ligan pada senyawa kompleks NiNH3 6 itu adalah low spin. Selanjutnya kita akan menentukan apakah dia bersifat paramagnetik atau diamagnetik. Kita hanya cukup melihat dari ligan yang terlibat dalam senyawa kompleks ini. Sifat ligannya itu merupakan ligan kuat dan masih ada elektron yang belum berpasangan, sehingga dia masih memiliki energi yang cukup kuat untuk menarik elektron, sehingga senyawa kompleks NiNH3 6 ini bersifat paramagnetik karena masih ada orbital-orbital yang belum terisi penuh atau elektron-elektron yang belum berpasangan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya terkait tentang kekuatan medan ligan pada senyawa kompleks NiNH3 6x12. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.